Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Atep Rohiyat. Pada hari ini saya akan melanjutkan praktikum bagaimana cara membuat aplikasi konter dalam mata kuliah komputer akuntansi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat beberapa query, yang dimana query ini kita sumberkan sebagai sumber datanya untuk pembuatan laporan laba rugi. Nah, hari ini kita akan membuat dua laporan. Yang pertama adalah daftar rincian beban, dan yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, kita langsung saja. Nah, yang pertama kita buat dulu lah daftar rincian beban, di mana kita buat dulu di sini ada menu create ya, report wizard. Nah, di sini kita pilih yang query rincian beban, Nah, di sini ada tiga field. Ada nomor beban, kategori beban, dan jumlah beban. Ya, silakan saja. Biasanya di laporan laba rugi itu ada nomornya, tapi di sini bukan berupa nomor, tapi berupa nanti itu seperti pengkodean bebannya gitu ya. Jadi silakan apakah mau menggunakan nomor tersebut atau hanya menggunakan kategori beban dan jumlah bebannya saja. Nah, misalkan untuk kali ini kita akan menggunakan tiga field ini ya. Oke. Next. Nah, di tahapan grouping ini di sini sebetulnya tidak usah di grup juga bisa ya. Jadi misalkan kita karena di sini itu kan sudah di query, jadi kita bisa keluarkan grupnya gitu ya, grup nomor bebannya. Kalau sudah, next saja. Nah, di sini kita pilih yang misalkan untuk mengurutannya nomor beban akan diurutkan, kemudian next. Nah, di sini tabular, orientation portrait, kemudian next saja. Nah, di sini kita ganti jadi daftar rincian beban. Ya, daftar rincian beban. Oke, finish. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Di sini ada daftar rincian beban, kemudian di sini akan muncul di sini sudah di grouping ya, karena di sini di query. Di sini sudah di grouping, jadi di sini sudah dikalkulasi. Nah, cuman di sini kita harus mendesain karena biar sesuai dengan pada umumnya gitu ya, bentuk pada umumnya sebuah laporan laba rugi. Makanya kita harus setting tampilan report ini menjadi lebih sederhana. Caranya di sini klik kanan ada design view. Nah, di sini untuk judulnya apakah mau dihapus juga, boleh, kita hapus saja. Ini kita ke atas ini ya. Nanti kalau klik kanan di sini form view, hasilnya seperti ini ya. Kita kembali lagi. Nah, kemudian misalkan ini untuk ini identitas halaman page-nya juga dihapus saja. Tarik ke atas seperti ini. Terus agak digeser. Kita edit. Nah, sebetulnya di sini ini juga judulnya bisa dihapus saja. Ini judulnya bisa dihapus, nanti akan seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini output yang diharapkan, maksudnya lebih sederhana karena di dalam laporan laba rugi itu cuma menghasilkan kategori bebannya saja yang sudah kita kalkulasi. Tarik ya. Nah, misalkan seperti ini dulu ya, nanti kita lihat hasilnya. Nah, kita sudah desain, coba klik kanan from view lagi. Nah, misalnya seperti ini contohnya. Kita sudah membuat daftar rincian beban, yang nantinya daftar rincian beban ini kita buat sub report sehingga nanti akan muncul pada laporan laba rugi ya. Oke, kalau sudah kita simpan saja. Ini ya, ini sudah ada daftar rincian beban. Kalau kita buka kembali, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita buat laporan yang kedua, yaitu laporan laba rugi, yang dimana laporan ini merupakan laporan yang
inti gitu, bisa katakan inti, karena pada perkuliahan kali ini rekan-rekan dituntut untuk membuat laporan akuntansi, salah satunya adalah laporan laba rugi. Caranya sama, di sini create, kemudian nah biasanya kan di sini kita menggunakan report wizard. Sebetulnya bisa kita langsung menggunakan report wizard, tapi di sini kita akan mencoba membuat dari awal. Nah, makanya di sini kita coba dulu pilih yang report design. Nah, ini ya. Kalau report wizard itu ada step by stepnya, tahapannya. Kalau di sini report design itu tidak ada tahapan-tahapannya, tapi kita akan mencoba membuat sendiri gitu ya bentuk reportnya. Ya, karena pada umumnya laporan laba rugi itu berbeda dengan penyajian laporan seperti halnya yang sudah kita buat ini, agak berbeda untuk bentuknya, sehingga kita harus mendesain secara manual. Nah, caranya di sini kita pilih report design. Nah, ini merupakan tampilan report. Kita set dulu ya. Ini misalkan dari 0, biasanya kalau 4 itu 21, tapi kita sesuaikan dulu 20 misalnya, biar tidak terlalu marginnya berdekatan. Nah, ini tampilan blanknya seperti ini, jadi masih kosong. Jadi kita tinggal membuat desainnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan di sini kita gunakan kontrol, di atas ada beberapa komponen yang bisa kita gunakan ya. Misalnya contoh ini, di sini ada label untuk apa? Ini untuk memberikan judul pada layar. Misalnya diklik, nah akan kita masukkan di sini ya. Nah, di sini kita buat misalkan laporan laba rugi. Nah, seperti itu maksudnya. Ini fungsi dari label. Kemudian kita sesuaikan untuk ukurannya, misalkan untuk size nya 12, untuk tipe hurufnya misalkan kalibri ya. Ini kita bold, kemudian atau mau ditambah juga boleh ya, 16 misalkan ya, seperti ini. Oke. Nah, misalkan untuk selanjutnya report design, kita masih menggunakan label. Di bawah kita buat judul misalkan untuk periode yang berakhir nah, misalkan seperti ini. Tapi untuk penyesuaian, rekan-rekan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, ini pada umumnya misalkan seperti ini. Bentuk laporan laba rugi ada laporan laba rugi, kemudian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Nah, ini judulnya sudah kita buat. Nanti kalau ini di run, nah seperti ini ya. Oke. Kita akan memunculkan hasil-hasil yang dari query-query yang sudah kita buat di waktu pertemuan sebelumnya, yang kita kumpulkan di query laba rugi. Nah, jadi kita linkkan dengan laporan ini dengan query laba rugi. Caranya seperti apa? Nah, di sini kita double, di sini ya, di pojok atas ada tanda persegi warna hitam ini ya. Nah, ini double klik. Nah, berarti sudah muncul property sheet-nya. Biasanya kalau misalkan ini contohnya belum muncul, nah ini double klik saja, tuh nanti akan muncul seperti itu. Tahapan selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah di sini ada report, kemudian di double klik ya, tadi seperti itu, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada record sort. Nah, di sini rekan-rekan pilih yang query laba rugi. Karena di dalam query laba rugi ini sudah kita kumpulkan perhitungan-perhitungan yang kemarin sudah kita buat, seperti pendapatan, HPP, kemudian total beban, kemudian laba bersih, laba kotor, sudah ada di sini ya semuanya. Jadi kita pilih yang query laba rugi. Nah, berarti kalau sudah dipilih, berarti ini sudah report ini sudah link dengan query laba rugi. Selanjutnya kita coba tampilkan hasil-hasilnya itu dengan menggunakan
textbox. Nah ini textbox ya, kita klik, kemudian di sini, nah ini ya fotonya, kita tarik seperti ini misalnya. Nah ini kita beri nama misalkan pendapatan ya. Nah ini pendapatan, tergeser sedikit. Nah ini pendapatan seperti ini. Kemudian kita tambah lagi di sini misalkan ada HPP. Tarik sini ya. HPP. Nah ini. Kemudian kita tambahkan lagi di sini misalkan laba kotor. Nah ini ya seperti ini, laba kotor. Nah kita tarik ke bawah. Nah di sini nanti kita tempel rincian beban, rincian kategori beban di sini ya. Nah di bawahnya misalkan kita tambahkan dulu masih dengan menggunakan text box. Di sini misalkan yang kurang pas ya. Oke. Nah di sini kita tambahkan nama total beban. Nah seperti ini. Ini total beban. Nah berarti di bawahnya kita tambahkan satu lagi text box-nya, itu untuk laba bersih. Nah seperti ini. Dan nanti bisa di set ya, misalnya ini kita perbesar, ditebalkan maksudnya ya, ini ditebalkan bisa seperti ini. Nah untuk selanjutnya kita tambahkan atau ini dulu ya, kita masukkan dulu ininya, pos-posnya. Misal pendapatan, klik yang ini unbound. Ada di sini, kalau diklik nanti property sheet-nya. Di sini ada control source. Ini ya, control source. Nah, kita pilih pendapatan. Tuh. Nah, ini untuk HPP. Kita pilih yang HPP. Nah, untuk laba kotor kita pilih juga laba kotor. Nah, ini untuk total beban, kita pilih yang total beban. Nah, untuk laba bersih kita pilih yang laba bersih. Nah seperti ini. Nah hasilnya seperti apa, kita coba dulu ya. Klik kanan from view. Nah seperti ini rekan-rekan ya, tuh lihat muncul. Nah ini tuh berdasarkan hasil dari perhitungan formulasi yang kita buat pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah ini kita bisa transparan saja, ganti ya ininya, border stylenya kita ganti jadi transparan. Untuk apa, kita coba lihat. Nah hilang seperti itu, jadi tidak ada garisnya gitu ya. Tadi ada kotaknya, ada garisnya, ada kotaknya. Nah kalau sekarang, kalau itu sudah disetting border stylenya, itu otomatis ini garisnya, bordernya itu akan hilang. Di hide gitu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang kita tarik ke bawah sedikit. Nah untuk selanjutnya kita tarik di sini ada daftar rincian beban ya. Kita tarik, diklik dan drag dan simpan di area laporan laba rugi yang sudah kita sediakan. Nah di area ini. Nah seperti ini.
tarik sedikit, karena ini cuman ada berapa, cuman ada 2 kategorinya, jadi di sini kita tarik aja lagi ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tarik ke atas sedikit. Daftar rincian beban. Oke. Nah, daftar rincian beban. Nah, coba klik kanan report view. Nah, seperti ini. Oh, ini masih ada kotaknya ya. Klik kanan design view lagi. Kita coba setting. Nah, ini ya, untuk border stylenya kita transparan. Oke, tarik ke atas sedikit. Oke, nah ini ya sudah selesai untuk pembuatan laporan laba rugi. Kita coba lihat hasilnya, klik kanan account view. Nah, nanti seperti ini contohnya. Atau ini kita tarik ke bawah sedikit ya, biar agak kelihatan bedanya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita cek kembali. Nah, ini rekan, ini laporan laba rugi sudah selesai untuk periode yang berakhir misalkan 31 Desember 2021, pendapatan 8.900.000, HPP-nya 7.900.000, maka laba kotornya 1 juta. Di sini ada daftar rincian beban, ada nomor beban konsumsi 30.000, kemudian beban perlengkapan kantor 5.000, sehingga total dari beban ini adalah 35.000, sehingga di sini laba kotor 1 juta akan dikurangi total beban 35.000, maka menghasilkan laba 965.000. Nah, inilah laporan laba rugi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau di sini beban konsumsi, untuk kategori bebannya banyak seperti beban konsumsi, perlengkapan kantor, beban gaji, beban sewa, dan beban lain-lain. Nah, nanti akan otomatis muncul di area ini, sehingga untuk melakukan atau untuk membuat laporan laba rugi itu tidak usah bingung lagi menghitungnya, karena sudah kita buat formulasinya, sehingga akan mudah mengupdate nominal ya pada poin-poin yang ada di laporan laba rugi seperti itu. Jadi kita tidak usah menghitung lagi, karena otomatis dilakukan perhitungan oleh sistem langsung. Nah, itu ya untuk pembuatan laporan laba rugi. Silakan dicoba, dan ini merupakan salah satu output yang memang wajib rekan-rekan ketahui langkah-langkahnya atau pembuatannya gitu ya, sehingga nanti ketika rekan membuat laporan akuntansi yang lain, rekan akan paham dengan sendirinya. Nah, mungkin ini yang bisa oh iya, jangan lupa di save dulu ya. Kita save dulu laporan laba rugi. Oke. Nah, ini ya laporan laba rugi. Nah, ini. Nah, mungkin itu pada pertemuan kali ini. Jadi silakan rekan coba dipraktikkan untuk pembuatan laporan laba rugi. Ya, ini sudah hampir mau beres. Mungkin pada pertemuan berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara membuat menu utama ya, untuk menggabungkan semua fitur-fitur yang sudah kita buat. Ya, jadi silakan selamat mencoba. Silakan lebih teliti gitu ya. Jadi dilihat, dipraktikkan dari awal sehingga rekan-rekan dapat menghasilkan hasil yang sama. Nah, untuk formatnya bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Kalau rekan-rekan menemukan format yang lain, silakan. Untuk laporan laba rugi silakan. Yang jelas inti dari mata kuliah ini adalah rekan-rekan paham penggunaan fitur-fiturnya, sehingga nanti studi kasus apapun rekan akan bisa mengerjakan dengan sendirinya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat mencoba. Saya akhiri saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.